Manajer itu cuman bilang, ya udah nggak apa-apa, kalian kok banyak orang. Maksudnya apa? Hai, balik lagi dengan aku, dengan YouTube channelku Abigail Undap. Hari ini aku ingin menceritakan kisahku waktu aku jalan-jalan ke Bandung. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu atau yang ingin kisah kalian diceritakan sama aku, silakan kalian email di emailku maike.undap@gmail.com ya. Silakan kalian email dan ceritakan kisah-kisah misteri kalian yang menarik dan akan aku bawakan di YouTube channelku ini. Oke. Aku menceritakan berawal dari aku dan teman-temanku berencana untuk ke Bandung. Sebenarnya tujuan kami bukan ke Bandung. Kami waktu itu ingin jalan-jalan keliling Pulau Jawa, tetapi yang kami tuju awalnya adalah kota Bandung. Dan ketika dalam perjalanan, kami bersama rombongan, sebut aja teman-temanku itu ada C, ada A, ada J, dan ada L, dan juga ada A. Pokoknya A-nya 2 orang gitu. Nah, ini kami menggunakan mobil yang gede untuk wisata. Ketika kami jalan, kalian tahu kami awalnya bersenang-senang dari Jakarta ke Bandung. Cuman berhubung teman kami tidak bisa jalan dengan jarak yang lebih dari sejam, jadi ketika kami sampai di Bandung itu sudah malam. Kami jalan itu hampir masuk malam, jadi kita jalan udah sore banget, dan kita sampai Bandung nggak sore, agak siangan, dan kita sampai Bandung sudah hampir malam, tengah malam bahkan, karena kami sering mampir-mampir di tempat lain. Nah, ketika kami sampai di Bandung, sebelum kami sampai di Bandung, kami sudah mencari tempat penginapan. Seperti yang aku katakan tadi, temanku yang satu si L tidak bisa dan tidak mampu menempuh jarak yang lebih dari sejam. Jadi kita harus mampir dulu, kita harus berhenti setiap sejam lebih, kita harus berhenti. Jadi kita harus istirahat karena dia tidak mampu untuk duduk di kendaraan sejam lebih. Nah, ketika kami mencari tempat tinggal, karena di Bandung kami search Google. Kita search Google dan kita menemukan satu villa di Bandung. Aku tidak mau menyebutkan nama villa itu, dan sampai saat ini aku ingat banget bentuk villa itu, dan kami memutuskan untuk tinggal di situ karena kami mendapatkan harga yang murah. Ya, kami dapatin harga yang murah dalam semalam cuman 2-3 juta kalau nggak salah, dan itu murah. Biasanya kami nyewa villa semalam itu cukup bisa sampai hampir 5 jutaan karena langsung masukkan, tidak di booking dari jauh-jauh hari. Nah, ketika kami sampai, kami lewati jalan raya, dan awalnya kami tidak merasa aneh gitu ketika kami lewat jalan raya, karena kami berpikir karena ini sudah malam, jalan masih ramai, pasti pada saat masuk ke area villanya sepi. Dan memang benar, pada saat kami masuk ke area villanya itu sepi, teman-teman. Dan itu benar-benar kita sampai ke dalam, kami mulai curiga. Kami lihat kiri kanan, kok semakin ke dalam semakin sepi. Dan kalian bisa bayangkan gelapnya seperti apa. Biasanya yang kami tahu ketika kami masuk ke villa yang tempat untuk menuju ke villa-villa yang biasa kami sewa, itu jalan tidak sesepi ini. Ini sepi banget, bahkan untuk area pemukiman masyarakat pun jauh banget.
Dan ketika kami masuk, kami sudah merasa tidak nyaman, tetapi kami pikir ya udah karena cuman semalam. Nah, karena kami juga ada sekitar 6-7 orang waktu itu, kami memutuskan ya udah kami terobos, kami masuk. Kami sampai di kantornya, yaitu kami ingin ngambil kunci villa tersebut. Kami sampai dan kami turun. Ketika kami turun ke kantor itu, yang kami kaget itu kantornya tuh awalnya kami kaget kayak kantornya tuh kayak rumahan gitu, gimana sih kalau kalian bisa kalian bayangkan. Kantor itu bukan kantor seperti kantor marketing yang lainnya, ini kayak rumah gitu, rumah biasa, tetapi karena karyawannya itu menggunakan seragam, jadi menurut kami ya wajar, karena kan mungkin ini villa yang dibangun ada dia bangun mungkin dengan ala-ala perkampungan gitu kan, rumah-rumah masyarakat gitu seperti biasanya. Nah, ketika kami ambil kunci, teman kami si L ini bayar. Dia ingin langsung bayar karena udah langsung pengen istirahat. Dan kalian tahu kami ditanya apa sama manajer dari kantor itu? Kami ditanya kalian berapa orang? Dan kami jawab 6-7. Karena teman-teman kami yang lain mereka belum datang dari Jakarta, jadi kami sekitar 6-7 orang. Manajer itu kayak berat gitu untuk kasih ke kami, tapi kami itu ada sekitar sejam kami nunggu dia untuk mengambil keputusan kami bisa nginap. Padahal waktu kami hubungin pertama, dia fine aja, dia it's okay, dia nggak masalah gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk nanya lagi ke manajernya, ya udah kalau nggak bisa kita pulang, karena kan itu sudah malam dan temanku sudah gelisah karena dia harus istirahat. Dan akhirnya manajer itu bilang ya udah tidak apa-apa, kalian banyak orang. Kami aneh gitu, maksudnya kenapa tidak apa-apa. Nah, ketika manajer itu cuman bilang ya udah nggak apa-apa, kalian kok banyak orang, maksudnya apa? Akhirnya kami memutuskan untuk ya sudah, karena dia sudah bilang tidak apa-apa, berarti tidak masalah dong. Ya udah kita pergi, dan temanku L itu dia naik motor, kami yang lain naik mobil. Nah, ketika kami masuk, kami merasa kok lebih ke dalam, lebih serem gitu, tempatnya lebih serem. Dan itu benar-benar kita berpikir apa bener nih villanya, apa nggak salah jalan. Tapi kami diantar sama karyawannya, berarti bener dong. Nah, akhirnya ketika kami sampai dalam villa itu, dan yang kalian tahu karyawannya dia tidak masuk, maaf, dia turun dari motornya, dia hanya masukin kuncinya ke pintu villa dan dia langsung pergi pakai motor, langsung ngebut. Dan kami sampai saling tatap, kenapa dia? Ya kan, kita kayak what's wrong bro, kenapa kau kabur? Ya akhirnya, tapi kita positif aja karena kita udah capek juga. Akhirnya kita masuk, dan kalian tahu ketika kami masuk, ketika kami buka pintu villa itu, TV, lampu, semuanya sudah menyala. Kami kaget. Bukan sudah menyala, gelap banget, tapi TV-nya nyala. TV-nya yang nyala, maaf. TV-nya menyala, tapi lampunya gelap banget, dan itu kami kaget. Terus ketika temanku si L ini buka pintunya, dia buka pintu villa itu guys, dan kalian tahu dia merasakan ada hembusan angin lewat di dia. Tapi kita masih positif karena menurut kita ya udah, nama juga villa dan ini udah malam, angin di Bandung dingin kan. Kita masuk, kaget, lampu itu gelap. Harusnya biasanya kami sewa villa, ketika kami datang biasanya pengerja di villa itu udah pasangin lampu, nyalain lampu dan layanin kita, bener kan? Tapi kalau malam biasanya hanya udah dipasangin lampu dan temenin kita masuk. Dia menunjukkan oh ini kamar ini, bener kan? Kalau yang biasa
ke villa-villa penyewaan, tapi ini dia cuma meninggalkan kita guys, dan itu yang bikin kita kaget. Pas kita masuk, TV-nya nyala tapi lampunya padam semua. Akhirnya temanku si A, dia matikan TV dan dia nyalakan semua lampu sampai di lantai 3. Kami masuk dan kami melihat kamar mana akan kami tempati. Dan untuk for your information, villanya itu 3 lantai, dan saya dan aku sama temenku yang cowok beberapa orang, kami ditempatkan di lantai ketiga. Temanku yang si L ini, dia ditempatkan ke lantai 1. Dan ketika kita melihat-lihat kamar, aku tertuju dalam satu kamar. Aku tidak tahu teman-temanku semua tidak mau di kamar itu. Nah, pas aku masuk kamar itu, hatiku gelisah. Aku sampai mikir gini, ini kamar kenapa kok gak enak? Dan aku, padahal itu paling besar, paling rapi dan paling bersih, dan ada AC, dingin banget AC-nya di antara semua kamar. Tapi aku memutuskan untuk ya sudah, karena hatiku gelisah, aku bilang aku ke lantai 3 saja. Akhirnya aku dan teman-teman cowokku lain semua naik ke lantai 3 kami, dan kami menempatkan di lantai 3. Kamar itu kosong, kami tidak tempatin, tidak ada satupun yang mau. Dan temanku 2 ini kabur guys. Alasannya mereka ingin isi bensin mobil. Mereka pergi, akhirnya kami tersisa itu ada sekitar 5 orang. Nah, kami diam di dalam villa, dan aku naik lebih dulu ke lantai 3. Dan pas aku masuk ke kamarku, buka kamarku dan kulihat. Kalian tahu, ketika kulihat, kamar itu seperti tidak terurus, tetapi masih dalam kategori wajar. Aku kaget. Yang aku kagetin adalah kasur yang akan aku tempatin itu banyak noda-noda bercak, entah itu basah ataupun kayak hitam-hitam apa, aku nggak ngerti. Dan banyak banget sarang laba-laba yang di jendela-jendelanya. Sampai aku mikir gini, ini villa nggak pernah diurus ya. Selama aku dan teman-temanku nyewa villa, kami tidak pernah mendapati villa seperti itu. Belum pernah, ini adalah kali pertama kami dapat. Nah, aku langsung mikir, apa jarang dibersihkan? Tapi aku positif aja guys, maaf ya kakiku. Nah, aku positif saja, dan aku berpikir untuk ya sudah, tidak masalah. Aku memutuskan untuk mandi. Ketika aku mandi, aku masuk ke kamar mandi. Tapi sebelum aku masuk ke kamar mandi, temanku bilang, Mei, jangan sendiri ya di atas. Terus aku bilang, oh ya. Padahal aku berpikir, kenapa? Biasanya aku sendiri, tidak masalah. Itu semua pada ada di bawah, nggak ada siapa-siapa di atas. Aku memutuskan untuk mandi, tetapi hatiku gelisah. Aku tidak nyaman. Pada saat aku mandi, aku masuk ke kamar mandi 3 kali, aku keluar masuk itu sampai ke 3 kali. Setiap aku masuk pertama, setiap aku baru mau buka pakaian, kayak di hatiku kayak bilang jangan, aku keluar lagi. Baru aku masuk lagi, aku lihat sekitar kamar mandinya, ada apa ini? Kok bekas banyak, ada kayak kamar mandi yang mau bilang bersih tapi banyak sarang laba-laba, mau bilang kotor pun tapi bersih. Aku bingung. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. Pada saat ketiga kalinya hatiku udah benar-benar gelisah. Pada saat aku keluar, temanku manggil dari bawah, Mei, turun dulu. Aku langsung meletakkan pakaianku yang akan aku ganti karena aku tidak jadi mandi, dan aku memilih untuk turun. Ketika turun ke bawah, temanku langsung bilang, ayo kita pindah. Temanku si El langsung berkata, ayo kita pindah. Manusia yang tidak pernah takut itu, dia memutuskan untuk pindah. Padahal kita baru membayar uang villa itu sampai untuk semalam. Dan itu posisinya kita udah jam 2 subuh, sekitar jam 1, jam 2. Akhirnya kita memutuskan untuk turun, untuk pindah. Tapi aku tidak banyak bertanya. Temenku yang satu si A, dia yang banyak bertanya.
Dia memutuskan untuk bertanya, ada apa? Dia tanya gitu. Dia tanya, ada apa? Dan temanku si El memutuskan untuk tidak berkata apa-apa. Dia lebih baik diam, tapi dia bilang, ayo kita atur barang-barang, kita pindah malam ini juga. Akhirnya kita memutuskan untuk atur, tetapi dia bilang wajahnya udah pucat, dan dia bilang ke kita bahwa kita harus atur barang-barang itu bersama. Jadi ada sekitar 5-6 kamar, dan kita harus atur barang ini 6 kamar ini karena kita udah letakkan barang di setiap kamar. Akhirnya kita memutuskan untuk atur barang bersama-sama setiap kamar. Jadi kita pergi 5 orang ini, kita sama-sama ke kamar satu, ambil barang, baru kita ke kamar satu ambil barang. Tetapi yang paling kami kaget adalah ketika kami masuk ke kamar yang punya si L ini, si L langsung begini, ayo cepat buru-buru. Jadi bajunya semuanya ditaruh semua di koper dengan sembarangan ditaruh di koper dengan sembarangan, tidak rapi. Dan dia pucat sekali. Dia bilang, ayo cepat, jangan lama-lama. Akhirnya kita bergerak cepat. Ada apa? Aku nanya, ada apa? Cepat. Akhirnya dari kamarnya dia tarik kopernya, dia tutup pintunya. Kita pindah ke kamar satu, sampai begitu terus, dan akhirnya masuk ke kamarku yang terakhir, kamar ke lantai 3. Dan akhirnya sampai di lantai 3, kami pun sama. Barang-barangku ditaruh semua asal-asalan, semua baju-bajunya taruh, dan sendal, handuk semua yang belum kita pakai kita lipat lagi dan kita simpan lagi di villa itu. Kita turun. Pada saat aku nelpon temanku yang isi bensin itu, dia tidak balik-balik dengan temanku satu. Jadi mereka berdua ini, si A sama si L ini tidak balik-balik, guys. Mereka tidak balik-balik. Pada saat aku telepon, aku bilang, ayo kita mau keluar malam ini, balik. Temanku si A bilang begini, sudah tahu. Hah? Aku kayak, apa maksudnya? Sudah tahu? Sudah sadar? Maksudnya? Ya sudah, tunggu situ aja. Itu temanku bilang hanya seperti itu. Ya sudah, tunggu situ aja. Akhirnya mereka ngebut masuk, dan temanku si El langsung bilang, ayo. Dia tarik kami semua yang perempuan-perempuan lebih dulu masuk ke mobil. Kita semua ambil kopernya, kita masukin ke mobil. Aku kayak orang linglung gitu. Aku sampai berpikir, ada apa ini? Kenapa harus buru-buru? Dan temanku langsung tarik aku. Dia bilang, masuk nih. Dan aku berpikir untuk, ada apa ini? Kenapa harus buru-buru? Aku masih nanya juga. Temanku yang cowok-cowok semua pada udah masukin ke kopernya, masukin semua ke koper ke dalam mobil. Untuk mobil kita adalah mobil yang pintunya buka samping seperti ini, guys. Jadi pada saat pintunya buka, kita masuk, perempuan didorong semua masuk, dan laki-laki semua lompat lewat pintu belakang dan lewat pintu samping. Langsung mobil itu jalan, posisi pintu mobil tidak dikunci. Dan aku heran, ada apa? Aku masih kayak orang ini. Temanku bilang, jangan tengok ke belakang, jangan. Langsung temanku satu yang cowok, dia setir mobilnya, dia bawa, akhirnya keluar dari villa itu. Kami tidak kunci villa itu, kami biarkan villa itu lampunya menyala, posisi kuncinya kami biarkan di dalam pintunya. Ketika kami sampai hotel, akhirnya kami cari hotel terdekat, dan kita sampai di hotel. Temanku yang cowok langsung kebasmi badannya. Ketika dia ngomong kebas, aku mulai ngerti ada sesuatu nih dengan villa ini. Akhirnya kami dapat hotel dan kami kumpul dulu. Posisinya itu sudah hampir jam 4 subuh. Akhirnya kami memutuskan untuk kumpul. Karena rasa penasaranku, aku bilang, ayo kita kumpul dulu, kita ngobrol dulu. Padahal itu sudah capek banget, dan kita nanya,
ada apa. Akhirnya temanku si El ngomong bahwa posisi kamar yang dia tempatin itu ada wanita, perempuan, dan aku kaget. Maksudnya jadi pada saat kita simpan, pada saat kita ngatur posisi baju-baju dalam koper waktu itu, ternyata temanku sudah pucat mukanya dan dia suruh kita cepat. Dia lihat perempuan itu sudah berdiri dan ingin menghampiri kami. Jadi seperti posisinya ingin mencekik leher dari teman kami ini, karena dia yang melihat. Makanya dia langsung suruh cepat berdiri, langsung dia tutup pintunya, dia banting, dan kita pindah ke kamar sebelah. Dan temanku yang dua ini yang aku bilang mereka isi bensin, ternyata mereka lebih dulu melihat. Pada saat pintu terbuka, mereka memang angin itu berhembus ke temanku yang L, tapi si dua ini, si A sama si J, mereka di belakang si L, dan mereka melihat ada seorang anak kecil sedang duduk di situ dan menyambut kedatangan kami, selayaknya menyambut, dan seperti tertawa melihat kami datang. Ketika kami lewat, anak kecil itu lari-larian. Dan ketika teman kami si A ini, dia masuk ke kamar, dia ingin memilih kamar. A sama J ini masuk ke kamar yang aku bilang tadi di awal video bahwa ada kamar yang lebih bagus dari kamar yang lain, tapi semuanya pada tidak mau di situ karena punya perasaan yang tidak enak. Ternyata si A dan si J ini sudah melihat makhluk yang berbentuk hewan, dan itu aku tidak bisa sebutkan karena di sini aku menceritakan sudah malam, ya. Jadi dia berbentuk hewan dan dia ingin kayak menyambut kedatangan kami yang akan tidur di kamar itu. Awalnya tidak enak dan benar-benar paling mencekam kamar itu. Ketika teman kami keluar, mereka kabur keluar dan digantikan dengan aku. Waktu itu posisinya mereka pergi ke minibar. Jadi di villa itu ada minibar. Mereka pergi ke minibar ingin lihat arah kolam renang. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat? Ada seorang nenek duduk di situ. Dan kenapa akhirnya mereka memutuskan untuk kabur keluar, dan dengan alasan bahwa mereka ingin isi bensin. Padahal yang kalian tahu guys, mereka tidak isi bensin. Jadi untuk ke villa itu ada tikungan belokan masuk ke villa. Jadi villanya sebelah sini dan ada tikungan. Mereka ternyata bersembunyi di tikungan situ. Mereka hanya menunggu kami ketika kami telepon. Jadi ketika kami telepon, dan ternyata mereka lebih dulu lebih dulu masukin barang mereka ke mobil mereka, dan kami tidak tahu. Mereka hanya menunggu kami nelpon. Jadi mereka hanya di tikungan masuk ke villa. Mereka berdua di situ. Mereka menunggu sampai kami berkata, ayo kita pindah. Dan akhirnya temanku yang si L ini, dia cerita bahwa ketika kami lagi ngobrol, ada si wanita sama si makhluk sama si nenek dan si anak kecil ini seperti ingin datang mendekat kepada kami di ruang tamu. Hawa semakin mencekam. Dan for your information, temanku si L ini orang Chinese dan dia dikaruniai dikaruniai kelebihan, bisa melihat, bisa merasa. Pokoknya aku tidak ngerti indera keenam atau apa, pokoknya ada seperti indera keenam seperti itu, dan dia merasakan hawa itu guys. Makanya dia langsung bilang ayo cepat. Dan pada saat dia menarik kami, itu adalah posisi di mana mereka semakin dekat dan seperti ingin mencekik kami. Dan temanku bilang bahwa ternyata kami tidak perhatikan di villa itu setiap sudut ruangan. Aku tidak mengerti ya, karena kan aku Kristiani, aku tidak tahu. Tapi di setiap sudut ruangan, pintu masuk villa, toilet, kamar, itu semua ada ayat kursi. Dan aku tidak mengerti apa itu ayat kursinya,
apa maksud ada ayat kursi. Tolong teman-teman komen ya, apa maksudnya ayat kursi. Dan temanku, aku tidak akan share gambarnya karena ini aku tidak mau menjatuhkan villa itu. Tapi villa itu temanku tunjukkan, ternyata dia sempat ambil gambar villa itu. Ternyata villa itu berbentuk setengah gereja, setengah masjid, dan kami tidak tahu apa itu. Jadi ada logo Kristen, ada logo Muslim, dan kami tidak mengerti. Akhirnya dia cerita, ketika mereka sudah mendekat, temanku merasakan hawa seperti ini cekek, makanya dia langsung bilang, ayo berdiri jalan. Dan ternyata temanku yang perempuan satunya lagi datang bulan. Itu yang memicu mereka lebih ingin mendekat. Ternyata di antara kami wanita ada yang datang bulan. Dan aku tidak terlalu mengerti seperti itu, tetapi katanya wangi posisinya. Jadi mereka mendekat, teman-temanku cowok langsung suruh kami masuk. Makanya waktu itu kami disuruh perempuan lebih dulu masuk mobil. Dan pada saat kami dalam mobil, dalam posisi meletakkan barang-barang kami dalam mobil, kalian tahu, mereka sudah keluar seperti ingin mengejar kami. Makanya teman kami yang cowok lompat ke belakang, yang lain lompat ke samping dan lompat ke pengemudi. Teman kami yang cowok yang akan mengemudi, mereka lompat dan langsung jalan. Karena di posisi itu makhluk-makhluk itu datang mendekat di mobil kami. Untuk itu kami kabur. Baru kami ngerti, pantasan kami disuruh cepat dan disuruh cepat kabur meninggalkan villa itu. Dan besoknya kami mencari tahu villa itu, guys. Kami datang, tetapi kami tidak terlalu dekat dengan villa itu. Kami hanya sampai di pemukiman sebelum menuju villa itu. Akhirnya kami coba untuk bertanya ke warga setempat tentang villa itu. Tapi sebelum kami menanya tentang villa itu, kami cek lagi Google yang kami lihat bintang berapa villa itu. Dan asal kalian tahu, kami cari di Google, kami cari di aplikasi sewa villa, itu sudah tidak ada villanya dan sudah hilang. Sampai sekarang aku ingin cari villa itu, sudah tidak terdeteksi hilang. Dan kalian tahu, ketika kami tanya di warga setempat, ternyata posisi ketika kami akan menuju ke villa itu, warga setempat yang lagi duduk-duduk di situ, yang ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kami lewat, kami menegur, selamat malam, permisi, punten, gitu kan. Ternyata mereka kaget, mereka heran, kenapa ada mobil seperti mobil pariwisata menuju villa itu. Dan ketika kami tanya, emang kenapa dengan villa itu? Dan kalian tahu, villa itu ternyata sudah lama ditutup. Dan itu tempat pesugihan, ya. Luar biasa, kami tidak tahu bahwa villa itu ternyata tidak disewakan sudah lama. Pantesan manajernya menanyakan kami ada berapa orang, ya. Akhirnya masyarakat itu sebenarnya, bapak-bapak itu bilang bahwa mereka ingin mencegah kami untuk masuk ke situ, tetapi keburu kami cepat jalannya, dan mereka tidak punya kendaraan untuk menyusul, dan mereka juga takut untuk lewat jalan itu karena jalan itu sangat sepi dan gelap. Di situ mereka bilang, untung kalian cepat keluar, kalau tidak akan ada korban karena kalian tinggal semalam. Dan posisinya teman kami ada yang datang bulan, dan untungnya kami cepat, kami menyadari bahwa villa itu tidak beres dan kami memutuskan untuk pulang. Dan masyarakat itu bilang bahwa kalian masih terselamatkan. Kalau tidak, mungkin ada salah satu di antara kalian yang menjadi korban. Sekian dulu teman-teman, seperti yang aku bilang cerita ini. Inilah cerita pengalaman aku sendiri bersama teman-temanku. Ini pengalaman aku yang pertama sebelum kami keliling Pulau Jawa. Akan aku bagikan ceritaku selanjutnya. Jangan lupa follow aku, TikTok shop aku di
@abigailmike, dan di TikTok pribadi aku @abigailundat. Serta jangan lupa subscribe YouTube channelku YouTube channelku ini Abigail Undat. Dan untuk kalian yang ingin berbagi cerita pengalaman horor kalian, bisa kalian kirim ke emailku emailku maike.undat@gmail.com. Ceritakan pengalaman kalian dan izinkan aku berbagi juga di YouTube channelku ini pengalaman kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataanku atau kurang menarik karena aku masih belajar. Jangan lupa subscribe YouTube channelku ya guys. Terima kasih, dan jika kalian suka silahkan komen, like, follow, share videoku ini. Terima kasih banyak.